Hai semuanya, kita dari kelompok 12 yang beranggotakan Dameria Veronica, Rivaldo Ginting, Irfan Junaidi, Muhammad Maulana Ramadhani, Muhammad Rezani. Di sini kita akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pencegahan gelombang 3 pandemi COVID-19. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu COVID-19. COVID-19 atau yang biasa kita panggil dengan istilah virus corona adalah penyakit menular yang berasal dari Wuhan, Cina. Kabarnya, virus ini sudah mulai muncul dari pertengahan tahun 2019, tepatnya pada bulan Agustus. Namun, baru menyebar pada akhir tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini muncul ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, di mana kasus pertamanya berasal dari 2 warga Depok yang berhubungan langsung dengan orang yang terjangkit virus corona pada saat mereka berpesta. Penyebaran virus ini bisa dibilang sangat cepat karena hanya dengan berkontak langsung dengan orang yang terjangkit virus tanpa memakai masker, APD, atau peralatan medis lainnya, kemungkinan kita tertular sangatlah besar. Cara utama penyebaran virus ini adalah melalui tetesan kecil yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk ataupun bersin. Maka dari itu, kita harus senantiasa mencegah salah satunya dengan memakai masker. Di Indonesia sendiri, virus ini mulai melonjak pada pertengahan tahun 2021, di mana ada 1,5 juta kasus hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja. Namun, untungnya penanganan COVID-19 di Indonesia sangatlah baik, sehingga hingga saat ini kasus positif hanya tinggal beberapa ribu saja. Di sisi lain juga, banyak orang yang mulai sadar betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Bukan hanya baik untuk kita sendiri, namun juga baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Gelombang 3 pandemi COVID-19. Walaupun COVID di Indonesia sudah terkendali, bukan berarti kita sudah bebas. Namun, ada ancaman gelombang 3 pandemi menjelang Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Kita harus tetap waspada dan tetap patuhi protokol. Andainya gelombang 3 pandemi COVID-19 ini terjadi, maka dampaknya akan besar, terutama pada sektor perekonomian dan pendidikan. Pada sektor perekonomian, banyak usaha yang ditutup oleh pemerintah
karena menyebabkan resiko tertular COVID-19 meningkat. Contohnya saja mal, pasar tradisional, dan tempat-tempat lainnya. Namun, untuk saat ini penutupan itu sudah mulai dibuka kembali karena COVID-19 sudah terkendali. Dan pada sektor pendidikan sendiri, pengaruh munculnya COVID-19 sangatlah besar. Dimulai dari himbauan untuk belajar di rumah yang membuat para pelajar menjadi malas dan lesu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Namun, ada juga para pelajar yang sangat kesulitan untuk mencari sinyal internet, seperti para pelajar yang tinggal di daerah yang tinggi, seperti pegunungan. Untungnya, kini sekolah sudah menerapkan tatap muka terbatas, yang membuat murid di seluruh Indonesia menjadi sangat senang. Selanjutnya, pencegahan efektif. Di sini kita akan membahas gimana caranya sih supaya kita mencegah agar tidak tertular virus corona ini. Dan di sini saya akan menjelaskannya satu persatu cara mencegah tertular virus corona dan mencegah gelombang 3 pandemi ini terjadi. Oke, mari kita bahas. Untuk yang pertama yaitu melakukan vaksinasi. Orang yang sudah divaksin, kemungkinan tertularnya sangatlah kecil. Kalaupun terinfeksi, gejala orang yang sudah melakukan vaksinasi akan lebih ringan ketimbang orang yang tidak melakukan vaksinasi. Untuk yang kedua, yaitu memakai masker dan mencuci tangan. Ini adalah dua hal yang sangat mudah dilakukan. Namun, masih banyak orang di luar sana yang mengabaikan kedua hal penting ini. Padahal, jika kita memakai masker dan mencuci tangan, kita bisa mengurangi risiko tertular COVID-19. Untuk yang ketiga, yaitu menggunakan hand sanitizer. Apabila kita tak bisa mencuci tangan atau ingin lebih menghemat waktu, kita bisa gunakan hand sanitizer. Selain mengurangi risiko tertular virus, hand sanitizer juga terbukti ampuh untuk membunuh virus. Yang keempat, cobalah untuk tidak menyentuh bagian wajah. Jika kita lakukan, maka bisa meningkatkan risiko terkena virus corona. Yang kelima, yaitu beraktivitas di rumah. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di rumah, dimulai dari belajar, bekerja, berolahraga, dan lain sebagainya. Dengan beraktivitas di rumah, kita bisa mencegah penularan virus corona. Selanjutnya, yaitu hindari kerumunan dan ruang tertutup. Saat berada di kerumunan, kita akan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga dapat meningkatkan risiko tertular COVID-19. Dan hindari juga ruangan tertutup, karena ruang tertutup menunjukkan sirkulasi yang buruk untuk mempercepat penularan virus corona. Yang ketujuh, yaitu jaga jarak aman. Pastikan apabila kita akan atau sedang berinteraksi dengan orang lain, pastikan jaga jarak aman. Terapkan minimal jarak 1,5 sampai 2 meter. Hal ini ampuh untuk mencegah penularan virus corona. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu gunakan disinfektan. Karena virus juga bisa ada pada benda mati, maka lebih bagus jika kita membersihkan benda-benda mati di sekeliling kita dengan cara menyemprotkan disinfektan secukupnya pada permukaan benda.
Selain penerapan protokol kesehatan yang ketat, juga harus ada upaya lain untuk memutus penyebaran virus corona. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mempelajari pola terjadinya gelombang COVID-19 serta mengetahui bagaimana virus ini bisa bermutasi. Misalnya, memahami pembentukan varian Delta yang menyebar cepat dan mendominasi gelombang kedua kasus COVID-19 lalu. Melihat pola tersebut, sebisa mungkin harus melakukan pengoptimalan agar bisa mengendalikan mobilitas masyarakat. Di sisi lain juga, kita harus mengingat bahwa ada kelompok rentan yang belum bisa mengikuti vaksinasi, sehingga bisa jadi terdampak infeksi COVID-19 akibat penyebarannya yang tidak terkendali. Upaya pencegahan ini harus secepatnya dilakukan supaya kita lebih mewaspadai kemungkinan gelombang berikutnya yang tidak bisa diprediksi kapan waktunya. Intinya, gelombang 3 pandemi ini bisa dicegah apabila seluruh masyarakat di Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan bahaya COVID-19 dan juga selalu patuh terhadap protokol kesehatan serta melakukan upaya lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ada beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengonsumsi makanan dengan seimbang. Pola makan sehat akan memberikan banyak vitamin dan mineral esensial yang dibutuhkan daya tahan tubuh agar berfungsi normal. Yang kedua, rutin berolahraga. Kebiasaan ini akan membantu untuk mengurangi rasa stres yang berdampak negatif pada imunitas dan meningkatkan sirkulasi darah serta mendorong sel darah putih untuk mencapai setiap sel yang terkena penyakit. Yang ketiga, yaitu atur pola tidur yang teratur. Maksudnya, beristirahat memungkinkan tubuh berintegrasi dan membantu sistem imun bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang keempat, yaitu menjaga berat badan ideal. Orang yang kelebihan berat badan cenderung memiliki fungsi sistem imun yang lemah. Yang kelima, yaitu bersikap proaktif agar terhindar dari jatuh penyakit. Yang keenam, yaitu berhenti atau jangan merokok. Merokok tembakau dapat membahayakan sistem imun dan membuatnya kurang efektif dalam melawan penyakit. Itu adalah beberapa cara meningkatkan daya tahan tubuh. Mulai dari sekarang, hendaknya kita harus selalu hidup dengan teratur. Bukan hanya untuk terhindar dari COVID-19, namun juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Karena di dunia ini, penyakit bukan hanya virus corona, namun ada berbagai penyakit yang lebih berbahaya daripada itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.